Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didik Saputra dengan NIM 22403202 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Kediri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pengelolaan resiko pada lembaga keuangan syariah pada studi kasus bank syariah BMT dan lembaga keuangan non-bank syariah. Baik, langsung saja simak video selengkapnya. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih itu resiko? Nah, kita lihat dari nomor 1, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, resiko itu adalah segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di perjalanan sebuah bisnis atau corporate yang dapat merugikan perusahaan. Dan ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan apa itu resiko. Contohnya ada yang mengemukakan bahwasanya resiko adalah probabilitas suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Lah, menurut definisi ini, resiko bukanlah probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. Jadi tidak hanya satu kejadian, tetapi beberapa kejadian yang membentuk suatu resiko tersebut. Nah, selanjutnya dijelaskan di nomor 2, yaitu pandangan Islam terhadap resiko. Nah, di nomor 2 ini dijelaskan bahwasanya di saat kita mencari nafkah atau menjalankan usaha, itu pasti dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang kita jalani. Nah, hal ini merupakan sunatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Luqman ayat 34 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Quran Surah Luqman ayat 33. Nah, konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen resiko Islami. Jadi dalam Islam, para ulama telah bersepakat bahwa terdapat 2 kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah kharaj bi doman, yaitu pendapatan ialah imbalan atas tanggungan yang diambil, dan al-ghunmu bil ghummi, yaitu keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Ya, kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Islam keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung kompensasi kerugian. Jadi seorang pedagang itu berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya karena ia telah menanggung seluruh resiko terkait barang dagangannya. Nah, itu termasuk apa saja? Termasuk kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan sebagainya. Nah, seorang mudharib dan sahibul mal dalam transaksi mudharabah masing-masing berhak atas pembagian keuntungan usaha karena setiap pihak menanggung resiko kehilangan modal dan mudharib menanggung resiko, maka keduanya berhak atas bagian keuntungan usaha. Nah, dengan kedua kaidah tersebut, Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Nah, menarik bukan? Pengelolaan resiko pada bank syariah. Nah, dalam konteks perbankan,
Manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengatur, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga syariah berbeda dengan lembaga konvensional. Karena apa? Karena di dalam perbankan syariah, prinsip bagi hasil dan berbagi risiko menjadi dasar operasional. Nah, sehingga sifat risikonya berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, meskipun ada perbedaan tersebut, lembaga keuangan syariah tetap menghadapi risiko serupa seperti risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga. Nah, meskipun dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, menurut undang-undang, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Karena apa? Karena mitigasi jika dilakukan dengan tanpa arahan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu jenis risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu resiko kredit. Apa toh itu resiko kredit? Nah, resiko kredit muncul ketika terdapat kesempatan pembiayaan di mana salah satu pihak berkomitmen untuk membayar sejumlah uang atau mengirimkan barang seperti dalam akad salam atau mudorobah. Nah, resiko ini terjadi jika penerima pembiayaan gagal memenuhi kewajibannya seperti tidak mengembalikan bagian bank pada waktu jatuh tempo. Nah, dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, resiko kredit dapat timbul jika pihak yang menerima dana gagal memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian dari pihak bank. Yang kedua yaitu resiko benchmark. Ya, meskipun bank syariah tidak berhubungan langsung dengan suku bunga karena mengikuti prinsip syariah, perubahan suku bunga ini di pasar konvensional tetap dapat mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan syariah. Nah, perubahan ini dapat memicu resiko benchmark di mana pendapatan yang dihasilkan dari produk syariah menjadi kurang kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Apa toh itu resiko likuiditas? Resiko likuiditas terjadi ketika bank syariah tidak memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajibannya. Nah, resiko ini dapat muncul akibat penarikan dana secara mendadak atau ketidakmampuan bank untuk menjual aset dengan cepat. Meskipun bank syariah tidak dapat langsung dalam pinjaman berbasis bunga, mereka masih menghadapi tantangan likuiditas yang serupa dengan konvensional. Terutama jika terjadi perubahan besar dalam permintaan pasar atau arus kas. Keempat yaitu resiko operasional. Nah, resiko operasional ini berhubungan dengan kegagalan sistem atau kesalahan manusia dalam menjalankan operasional perbankan. Dalam bank syariah, resiko ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang keuangan syariah atau penggunaan sistem teknologi yang belum sesuai dengan kebutuhan operasional syariah. Nah, dikarenakan banyaknya perbedaan antara bank syariah dengan konvensional, maka juga mempengaruhi pengembangan perangkat lunak, sehingga lembaga syariah perlu beradaptasi dengan teknologi khusus yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak bisa disamakan dengan perangkat lunak yang diterapkan pada perbankan konvensional ya teman-teman. Yang kelima yaitu resiko pembiayaan fidusia. Apa toh itu? Pembiayaan fidusia. Pembiayaan ini muncul ketika tingkat pengembalian atau return yang diperoleh bank syariah lebih rendah dibandingkan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar konvensional. Nah, resiko ini bisa muncul ketika tingkat pengembalian atau return yang diperoleh bank syariah lebih rendah dibandingkan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar konvensional. Nah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan investor atau nasabah. Karena apa? Karena ini dapat dianggap sebagai rendahnya return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh pihak bank.
Jadi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah kepada bank tersebut. Karakteristik manajemen resiko atau mitigasi resiko pada perbankan syariah. Nah, sebagai perbankan baik syariah maupun non syariah, pada mitigasi resiko cenderung sama, tetapi ada perbedaan di segi seperti larangan terhadap riba dan gharar, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, hal ini menambah kompleksitas dalam manajemen risiko pada bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, mitigasi risikonya itu apa saja toh? Sama dengan perbankan yang lain, seperti identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan resiko. Setiap lembaga pasti memiliki banyak sekali resiko-resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Maka dari itu banyak sekali mitigasi resiko yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya bank syariah. Nah, salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF, yaitu non-performing financing. Pembiayaan bermasalah atau NPF adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Nah, di sini pembiayaan bermasalah atau NPF di lembaga BMT yang dimaksud pembiayaan dengan akad murabahah. Nah, di mana pembiayaan murabahah ini paling banyak dilakukan oleh BMT karena pembiayaan murabahah memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Maka mitigasi resiko diperlukan untuk meningkatkan mutu lembaga keuangan mikro syariah. Nah, sehingga lembaga keuangan mikro syariah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. BMT menggunakan 3 tahapan baik dalam pembiayaan maupun dalam penyelesaian pembiayaan. Nah, dalam mencari dan menyalurkan dana pembiayaan kepada anggota, tahapan awal yang dimulai adalah pengajuan perlengkapan dokumen hingga adanya barang jaminan yang wajib dihadirkan merupakan wujud dari manajemen resiko yang sudah dilakukan oleh pihak BMT. Kemudian, adanya wawancara dengan calon anggota yang akan dibiayai dengan standar sikap 5C, yaitu chapter, capacity, capital, collateral, condition of economic. Semuanya mencerminkan dari pelaksanaan manajemen resiko yang sudah dilakukan oleh pihak BMT. Pengelolaan resiko lembaga keuangan non-syariah. Nah, lembaga keuangan syariah dan non-syariah hampir sama, tetapi dalam lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, lembaga keuangan syariah itu dibagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, yang lembaga keuangan bank yaitu lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Nah, yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Pembagian lembaga keuangan non-syariah. Nah, berdasarkan pembagian, ya termasuk lembaga keuangan syariah non-bank, yaitu pertama, lembaga asuransi syariah. Yang kedua, akad asuransi syariah, seperti akad tijaro, akad tabarruk. Tijaro itu adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang terdapat perhitungan untung rugi secara material. Nah, akad tabarruk itu adalah memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu lembaga pasar dan permodalan syariah. Yang keempat yaitu lembaga penggadaian syariah.
Nah, prinsip syariah dianut oleh lembaga keuangan syariah non-bank dilandasi oleh nilai-nilai keadilan. Jadi, setiap transaksi harus memegang prinsip keadilan, sama rata, tidak memilih memihak satu sama lain. Selanjutnya yaitu kemanfaatan, di mana kerjasama yang dilakukan oleh bank syariah non-bank harus mengandung kemanfaatan bagi orang banyak. Selanjutnya yaitu keseimbangan dan keuniversalan. Jenis-jenis resiko pada asuransi. Nah, resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Resiko ini selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Jenis-jenis resiko yang umum diketahui dalam usaha perasuransian yaitu pertama yaitu resiko murni, yang kedua yaitu resiko investasi, yang ketiga yaitu resiko individu. Nah, resiko murni ini apa toh? Resiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Contohnya, ada sebuah mobil yang dikendarai mungkin akan tertabrak. Nah, apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun, bila hal tersebut tidak terjadi di pemilik, tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Nah, dalam operasinya, perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis resiko murni ini. Yang kedua yaitu resiko investasi. Resiko investasi berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Seperti halnya peluang keuntungan dan kerugian yang terdapat pada investasi saham di bursa efek dan sebagainya. Karena fluktuasi saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan. Yang ketiga yaitu resiko individu. Nah, resiko ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat.